per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat, pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022. Yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang. Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama Deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bertrauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas perintah tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilo, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat Pilo, seorang ibu Rohingya, menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan,
Saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rahima menarik napas pilu saat menceritakan itu, dan saat kapal mereka didorong ke lautan. Saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut, dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Delursah dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Delursah dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR. UNHCR Bangladesh Shazad Hossain mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomedsos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut.
Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang, Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka. Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh. Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh. Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di Desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari. Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari SeramNews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022.
yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 terjadi PBB Sida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang. Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bertrauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas perintah tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilo, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat Pilo, seorang ibu Rohingya, menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rohima menarik napas Pilo saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut. Dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini
Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Delursah dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa, dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomensos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah, Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang, Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka.
Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh. Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh. Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari. Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seramnews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia
Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang. Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama Deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bertrauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas perintah tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilo, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat Pilo, seorang ibu Rohingya, menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rohima menarik napas Pilo saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut, dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman.
UNHCR Bangladesh, Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini, hal itu diakui seorang pengungsi, mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu, lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa, dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR. UNHCR Bangladesh, Zayed Hussein, mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomedsos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah, Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang, Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka. Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman
dari Bangladesh. Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh. Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari. Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seramnews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang.
Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama Deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bertrauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas perintah tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilo, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat Pilo, seorang ibu Rohingya, menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rohima menarik napas Pilo saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut. Dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminal
kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa, dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR. UNHCR Bangladesh Sazad Hossein mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomensos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah, Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang, Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka. Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh. Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh.
Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari. Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seramnews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang. Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama
Daluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bertrauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas berita tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilo, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat Pilo, seorang ibu Rohingya, menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rohima menarik napas Pilo saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut, dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Daluarsa dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka,
Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini, hal itu diakui seorang pengungsi, mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu, lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa, dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR. UNHCR Bangladesh Sazad Hossein mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomedsos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah, Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang, Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka. Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh. Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh. Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di Desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya,
Masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabah. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari. Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seramnews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang. Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama Deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut
dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas berita tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilu, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat pilu seorang ibu Rohingya menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rohima menarik napas pilu saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut, dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Delursah dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki
akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan 1 perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa, dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR. UNHCR Bangladesh, Sazad Hossein, mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomedsos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang, Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka. Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh. Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh. Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di Desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari.
Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Gampong Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seramnews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang. Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama Deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas berita tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh.
Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilo, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat Pilo, seorang ibu Rohingya, menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rohima menarik napas Pilo saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut, dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Delursah dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam.
Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan 1 perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa, dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR. UNHCR Bangladesh Sajjad Hossain mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomedsos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka. Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh. Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh. Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di Desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari. Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh.
Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang. Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama Deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bertrauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas perintah tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice
of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilu, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat pilu seorang ibu Rohingya menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rohima menarik napas pilu saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut. Dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Delursa dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa, dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR.
UNHCR Bangladesh Sajjad Hossain mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomedsos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang, Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka. Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh. Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh. Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di Desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari. Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan
UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seraminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang. Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama Deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bertrauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas perintah tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang,
Kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilo, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat Pilo, seorang ibu Rohingya, menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya, seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rohima menarik napas Pilo saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut, dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Delursah dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR. UNHCR Bangladesh Shazad Hossein mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak.
Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomedsos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah, Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang, Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka. Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh. Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh. Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di Desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari. Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi,
memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan yang terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang. Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama Deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bertrauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas perintah tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilu, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat pilu seorang ibu Rohingya menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus.
Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rohima menarik napas pilu saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut. Dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Delursa dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa, dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR. UNHCR Bangladesh Shazad Hossein mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial
Salah satunya diunggah akun Instagram @memomedsos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang, Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka. Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh. Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh. Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di Desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari. Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seramnews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang.
hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022. yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang. Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama Deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bertrauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas perintah tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilo, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat Pilo, seorang ibu Rohingya, menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rohima menarik napas Pilo saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut, dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia
usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Delursa dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan dia sudah kehilangan 1 anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Delursa dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomedsos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah, Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang, Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka.
Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh. Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari. Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seramnews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya.
2 kapal lagi akan datang. Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama Deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas perintah tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilo, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat Pilo, seorang ibu Rohingya, menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rohima menarik napas Pilo saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut, dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman.
UNHCR Bangladesh, Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC, 5 November 2023 mengatakan dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini, hal itu diakui seorang pengungsi, mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu, lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa, dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR. UNHCR Bangladesh, Zayed Hussein, mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomedsos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah, Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang, Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka. Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh.
Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh. Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari. Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seramnews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang.
Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama Deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bertrauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas perintah tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilo, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat Pilo, seorang ibu Rohingya, menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rohima menarik napas Pilo saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut, dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman.
UNHCR Bangladesh, Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini, hal itu diakui seorang pengungsi, mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu, lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa, dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR. UNHCR Bangladesh, Zayed Hussein, mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomedsos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah, Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang, Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka. Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman
dari Bangladesh. Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh. Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari. Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seraminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang.
Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama Deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bertrauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas perintah tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilo, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat Pilo, seorang ibu Rohingya, menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya, seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rohima menarik napas Pilo saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut. Dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminal
kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini, hal itu diakui seorang pengungsi, mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa, dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR. UNHCR Bangladesh, Sazad Hossein, mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomedsos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka. Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh. Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh.
Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari. Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seramnews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang. Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama
Deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas perintah tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilo, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat Pilo, seorang ibu Rohingya, menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rohima menarik napas Pilo saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut, dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB,
tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini, hal itu diakui seorang pengungsi, mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa, dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR. UNHCR Bangladesh, Sazad Hossein, mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomedsos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang, Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka. Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh. Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh. Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di Desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya.
dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keremat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari. Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seramnews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang. Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama Deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut
dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas perintah tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan, UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilu, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat pilu seorang ibu Rohingya menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rahima menarik napas pilu saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut. Dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Delursah dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan,
Dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa, dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR. UNHCR Bangladesh Sajjad Hossain mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomedsos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang, Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka. Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh. Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh. Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di Desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari.
Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Gampong Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kem-kem pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seramnews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang. Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama Deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas berita tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh.
Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Baloch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilo, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat Pilo, seorang ibu Rohingya, menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rohima menarik napas Pilo saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut, dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Delursa dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminalitas, jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam.
Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan 1 perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa, dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR. UNHCR Bangladesh Sajjad Hossain mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden pelindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan pelindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomedsos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah, Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang, Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka. Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh. Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh. Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di Desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari. Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh.
Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari tsunaminews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat, pengungsi Rohingya yang melarikan diri melintasi Laut Andaman dengan perahu sebanyak 3.722 orang hingga November 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 lalu. UNHCR menghitung ada 3.705 orang Rohingya yang melakukan perjalanan laut sepanjang tahun 2022, yang merupakan jumlah terbanyak sejak tahun 2015. Hampir 1 juta etnis Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang luas di Bangladesh Timur. Sebagian besar dari mereka lari dari Myanmar pada tahun 2017 karena terjadi apa yang disebut PBB sebagai genosida oleh militer Myanmar. Mereka yang melarikan diri dari kamp dengan perahu mencoba menyeberangi Laut Andaman menuju Malaysia atau Indonesia. Kedua negara itu merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa ratusan orang tewas saat mencoba berlayar dengan kapal yang penuh sesak dan tidak layak. Para pengungsi mengeluhkan meningkatnya kekerasan geng, kurangnya lapangan pekerjaan dan sekolah, serta terbatasnya jatah makanan. Warga gerah, Presiden Jokowi minta Mahfud MD tangani pengungsi Rohingya. 2 kapal lagi akan datang. Reaksi penolakan terus berdatangan dari warga Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Sebelumnya lebih dari 1.000 lebih pengungsi Rohingya telah mendarat di Aceh sejak November lalu. Dikutip dari Serambi, kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh ini merupakan gelombang kedatangan terbesar di Indonesia sejak 2015. Terbaru 100 pengungsi Rohingya termasuk anak-anak dan wanita terdampar di Sabang pada Sabtu dini hari. Seorang remaja Rohingya berusia 19 tahun yang bernama Deluarsa mengatakan kelompok tersebut meninggalkan Bangladesh pada awal November dan menghabiskan lebih dari 20 hari di laut dalam kondisi berbahaya. Disebutkan masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bertrauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma Aceh. Terbaru, Presiden Joko Widodo buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Kompas TV, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Sebagai respon atas berita tersebut, Mahfud MD akan tetap mengupayakan peri kemanusiaan sebagai solusi penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Jokowi. Bocoran UNHCR, Rohingya eksodus besar-besaran ke Aceh. Ini alasannya. Pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditampung di kamp Bangladesh Timur bakal terus berdatangan ke Indonesia. Bahkan United Nations High Commissioner for Refugees menyebutkan pengungsi Rohingya bakal berdatangan kembali di bulan Desember ini, jumlahnya bisa 2 kali lipat. Dilansir dari Serambi News, Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi memperingati Indonesia akan lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang mendarat pada bulan Desember ini. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara UNHCR Babar Balch dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Voice
of America. Ia mengatakan Desember menjadi musim berlayar tahunan sehingga perairan Laut Andaman relatif tenang. Hal inilah yang kemungkinan akan dilakukan oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk melakukan pelayaran ke Indonesia atau Malaysia. Dikatakannya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba tahun ini bisa atau kemungkinan besar akan terus meningkat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa para pengungsi yang terdampar di Aceh baru-baru ini umumnya mereka yang kabur dari kamp pengungsi di Bangladesh. Dalam pernyataan UNHCR mengatakan pihaknya juga menerima beberapa laporan mengenai 2 kapal lagi yang masih dalam pelayaran dengan total penumpang sekitar 400 orang. Mereka masih terkatung-katung di Laut Andaman dengan kondisi kapal mengalami kerusakan mesin. Jika pada tahun-tahun sebelumnya perahu-perahu tersebut kebanyakan mengangkut laki-laki dan perempuan lajang, kini lebih banyak keluarga yang berpergian bersama dan membawa anak-anak. Pilo, curhat ibu Rohingya saat kapal didorong, anakku meninggal usai lari dari teror geng Bangladesh. Curhat Pilo, seorang ibu Rohingya, menjadi viral saat kapal yang mereka tumpangi didorong kembali ke laut. Ia mengaku kehilangan salah satu anaknya yang meninggal karena kelaparan. Padahal dia mengaku baru saja menyelamatkan anaknya itu dari teror geng di Bangladesh saat tinggal di Cox's Bazar, tempat pengungsi Rohingya di Bangladesh. Maka itu dia bersama warga Rohingya lainnya nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan, saat itulah dia harus kehilangan salah satu anaknya yang meninggal. Padahal dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng Bangladesh. Rahima menarik napas Pilo saat menceritakan itu. Dan saat kapal mereka didorong ke lautan, saat itu anakku yang sedang sakit meninggal. Kami kekurangan minum, akhirnya minum air laut, dia meninggal, ucapnya sedih. Gelombang pengungsi Rohingya mendapat sorotan dari media asing, media terkemuka Singapura. The Straits Times menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Delursa dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman. UNHCR Bangladesh Zayed Hussein mengatakan derasnya gelombang pengungsi karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden perlindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Geng di Bangladesh dan sindikat perdagangan manusia bukan isu belaka. Sebab hal inilah yang membuat gelombang pengungsian Rohingya dari Cox's Bazar di Bangladesh meningkat. Mereka pun nekat melaut dengan patungan membayar sewa kapal melewati kelamnya Laut Andaman. Namun kedatangan mereka tak berjalan mulus. Masyarakat Aceh yang pernah trauma menerima mereka pun menolak. Kapal mereka didorong kembali ke lautan. Rohima, salah satu pengungsi Rohingya seperti dilansir dari BBC 5 November 2023 mengatakan dia sudah kehilangan satu anaknya dan saudara laki-laki akibat ulah geng di Bangladesh. Mereka memeras, menculik atau paling tidak meminta uang. Jika tak dituruti, nyawa menjadi taruhan. Anak saya diculik dan meninggal. Saudara laki-laki saya meninggal lebih dulu. Suami kena tumor meninggal di camp, ujarnya. Rohima terlihat menangis saat menceritakan kapal mereka didorong lagi ke lautan. Kami saat itu kekurangan makanan dan bantuan itu habis bukan dibuang, dimakan ratusan orang di kapal karena kelaparan, ujarnya. Gelombang pengungsian Rohingya mendapat sorotan dari media asing. Media terkemuka di Singapura, The Straits Times, menulis jika gelombang Rohingya 2023 terbesar di Indonesia usai tahun 2015 silam. Bahkan masih ada 2 atau 3 kapal ini. Hal itu diakui seorang pengungsi. Mereka menghabiskan waktu 20 hari di lautan dalam kondisi berbahaya. Kami datang ke sini dengan satu perahu. Lautan sangat berbahaya, kata Deluarsa, dilansir dari Tribun Aceh. UNHCR pun sudah menyatakan akan mencari 3 kapal itu sebab mereka bisa kekurangan makanan dan air. Ada risiko kematian signifikan di beberapa hari mendatang jika orang-orang itu tak diselamatkan dan diturunkan ke tempat yang aman, kata UNHCR.
UNHCR Bangladesh Sajad Hossein mengatakan derasnya gelombang pengungsian karena soal keamanan dan teror dari geng tertentu di Bangladesh. Mereka mencatat lebih dari 1.400 insiden pelindungan serius terjadi. UNHCR tak berdaya, sebab itu kewenangan Bangladesh terkait kejahatan dan kriminalitas jelasnya. Sementara di Aceh baru-baru ini mereka diusir dari tenda hingga terdampar di kantor wali kota. Peristiwa itu terjadi di Desa Balohan, Sabang, Provinsi Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Sementara Presiden Jokowi langsung memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bertindak. Mahfud pun menyatakan, meski Indonesia tak ikut menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, namun mereka akan tetap membantu pengungsi Rohingya. Ia menyatakan pemerintah akan mengupayakan mengembalikan mereka negara asalnya dan mendapatkan perlindungan. Aceh bongkar paksa tenda pengungsi Rohingya. Viral beredar video memperlihatkan warga membongkar tenda pengungsi Rohingya di Aceh. Pembongkaran tenda pengungsian imigran Rohingya itu diketahui terjadi di Desa Balohan, Sabah, Aceh pada Senin 4 Desember 2023. Adapun video viral warga Aceh bongkar tenda pengungsi Rohingya tersebar luas di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram @memomedsos_official. Pada unggahan fakta.indo pun dijelaskan bahwa kejadian tersebut adalah pembongkaran tenda pengungsi Rohingya yang dilakukan warga Sabah Aceh. Hal ini terlihat pada caption yang disertakan pada video unggahan tersebut. Warga bongkar tenda penampungan, pindahkan 139 Rohingya secara paksa ke kantor wali kota Sabang. Sejumlah warga di Sabang, Aceh membongkar tenda penampungan pengungsi Rohingya yang ada di Desa Balohan. Warga lalu mengangkut mereka dengan menggunakan sejumlah kendaraan bak terbuka ke lokasi seberang kantor wali kota Sabang, Senin 4 Desember. Aksi itu dilakukan karena warga disebut menolak kehadiran imigran Rohingya yang terus bertambah di desa mereka. Diketahui hingga hari Senin 4 Desember sudah lebih dari 1.447 pengungsi Rohingya yang mendamparkan diri ke Aceh dalam 1 bulan terakhir menggunakan 6 kapal. Salah seorang pengungsi Rohingya, Muhammad Idris, mengatakan ada 6 kapal lagi sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Ia juga mengaku mereka memang bertujuan mengungsi ke Indonesia, diberangkatkan oleh middleman dari Bangladesh. Mereka membayar Rp20.000 sekitar 3,7 juta rupiah per keluarga untuk biaya berlayar dari Bangladesh. Detik-detik tenda pengungsi Rohingya dibongkar warga. Geram imigran diangkut ke halaman wali kota. Sejumlah warga di Sabang Aceh membongkar tenda pengungsi Rohingya di Desa Balohan. Video tenda pengungsi Rohingya dibongkar tersebut viral di dunia maya. Dihimpun dari berbagai sumber usai tenda pengungsi Rohingya dibongkar. Warga memindahkan para imigran tersebut ke lokasi di seberang kantor wali kota Sabang. Sebelumnya, masyarakat Balohan menolak pengungsi Rohingya yang sebelumnya telah ditempatkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Dikutip dari Serambi, sebanyak 139 pengungsi Rohingya terdampar di pantai Kampung Keramat, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Sekitaran jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu 2 Desember 2023 dini hari. Namun, pada Minggu 3 Desember 2023 sore, pengungsi Rohingya yang dipindahkan di lahan kosong milik BPKS yang berada di Kampung Balohan. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah daerah terkait untuk rencana pemindahan. Terbaru dikutip dari Serambi, masih ada 2 kapal Rohingya lainnya yang membawa ratusan orang terombang-ambing di kawasan Laut Andaman. Para pengamat yang mengamati kedatangan pengungsi Rohingya ini mengatakan bahwa masih ada lebih banyak kapal lagi yang sedang dalam perjalanan. Bahkan beberapa penduduk setempat telah mendorong kapal dan membawa pengungsi Rohingya ke laut dan meningkatkan patroli di sepanjang pantai. Warga bak trauma dengan kelakuan dari pengungsi Rohingya yang seringkali berbenturan dengan norma di Aceh. Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh tersebut. Dikutip dari Sekretariat Presiden, Jokowi menyebut telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, untuk mengatasi gelombang ratusan imigran pengungsi Rohingya tersebut. Ya, saya telah perintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan
UNHCR. Ya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku akan mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi. Sehari Rp124.000, UNHCR pangkas jatah makan Rohingya, miskin donatur. Badan Urusan Pengungsi PBB atau United Nations High Commissioner for Refugees mengakui kewalahan menangani persoalan pengungsi Rohingya. Program Pangan Dunia PBB, sumber utama bantuan pangan bagi para pengungsi, memotong nilai uang bulanan di kamp-kamp pada Juni 2023. Pemotongan terjadi untuk kedua kalinya pada tahun ini menjadi rata-rata 8 per orang US dollar atau Rp124.000. Pemangkasan untuk jatah makan pengungsi Rohingya yang dilakukan akibat berkurangnya dukungan dana dari para donatur dunia. Jumlah pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kamp pengungsi di Bangladesh tercatat memecahkan rekor pada tahun ini. Dilansir dari seramnews.com, data Badan Urusan Pengungsi PBB tercatat, pengungsi Rohingya yang melarikan